Beginilah video amatir yang sempat direkam oleh sejumlah warga detik-detik terjadinya peristiwa kebakaran yang menelan 2 korban jiwa, 2 anak balita. Dari informasi yang diperoleh di lokasi kejadian menyebutkan peristiwa kebakaran yang merenggut 2 korban ini bermula saat orang tua korban Roy Sipayung dan istrinya Rianti Boru Purba meninggalkan kedua anaknya yang sedang tertidur pulas di rumah kediamannya untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Orang tua korban beserta sejumlah warga yang melihat kepulan asap tebal dari arah rumahnya segera menuju lokasi kejadian guna melakukan pertolongan. Namun terlambat, kobaran api telah melalap seisi rumah. Petugas kepolisian setempat kemudian mengevakuasi jasad kedua korban dari dalam rumah. Ditemui di lokasi musibah, Elroy Sipayung, orang tua kedua korban, mengaku masih trauma dan sedih atas peristiwa kebakaran yang menewaskan kedua anaknya. Ia mengaku bahwa hingga saat ini masih tidak percaya atas musibah yang menimpa dan menewaskan kedua anaknya. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga puasanya berjalan lancar ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu yuk seputar informasi menarik. Agar pagi Anda lebih berisi, bersama saya Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Viral di media sosial, aksi pungli trotoar berbayar agar bisa dilewati pengendara motor yang dilakukan sekelompok pemuda di trotoar dekat gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat. Itu semua bisa jadi uang, bos. Dalam video yang viral di media sosial ini, terlihat beberapa orang menarik iuran uang dari para pengendara motor yang melewati trotoar dekat gedung DPR Senayan, Jakarta Pusat. Ramainya pengendara di jam pulang kantor dijadikan ajang kesempatan pungli bagi pengendara yang ingin melewati jalur trotoar guna menghindari kemacetan. Seharusnya trotoar digunakan oleh pejalan kaki, bukan pemotor dan tanpa ada pungutan liar. Melintas di trotoar pejalan kaki dengan mengendarai motor merupakan bentuk pelanggaran hukum, yaitu melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Terkait dengan kejadian ini, polisi akan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Satpol PP dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sebuah video viral menunjukkan seorang pria terekam kamera pengawas mencuri tas ransel milik jamaah di masjid kawasan Jalan Tengger, Kandangan, Surabaya. Sebelum beraksi, pelaku tampak memantau situasi masjid terlebih dahulu dan melihat tas ransel sasaran. Pria tersebut ikut duduk dalam gerakan sholat. Setelah jamaah lain sujud, pelaku bangkit berdiri dan ke belakang mencuri tas ransel warna hitam yang berada di samping pintu masuk masjid. Pelaku mengambilnya dan membawa tas ransel tersebut keluar melalui pintu samping selatan masjid. Pihak korban baru menyadari tas ransel raib setelah selesai jamaah sholat asar. Barang yang hilang yaitu tablet milik kantor, STNK mobil, STNK motor, SIM, KTP, dan uang nominal Rp500.000. Setelah melakukan pencurian di masjid, pelaku kembali beraksi di sebuah counter HP dan berhasil diamankan warga. Pelaku saat ini telah diamankan di Polsek Tandes, Surabaya. Bocah hobi memanjat tower kembali melakukan hal serupa. Proses evakuasi berlangsung dramatis tanpa alat pengamanan diri. Bahaya ini Nana kalau begini terus ini selalu manja di Namanara. Tupoyo sana, Tupoyo ini. Aksi panjat tower setinggi 30 meter di Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, yang dilakukan oleh anak berkebutuhan khusus ini merupakan yang kedua kalinya. Bocah pemanjat tower tersebut di atas ketinggian 30 meter hanya bermain-main sambil tertawa. Namun petugas yang melakukan proses evakuasi sempat panik dan berupaya menenangkan bocah yang hendak dievakuasinya. Jatuh gitu. Setelah dilakukan proses evakuasi selama 1 jam, akhirnya bocah tersebut berhasil dibawa turun. 4 orang mengalami luka-luka setelah tabrakan beruntun di gerbang tol Halim. Salah satunya adalah sopir truk yang menyebabkan laka tersebut. Keempat korban luka kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim hingga saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Universitas Kristen Indonesia Jakarta Timur.
Mereka adalah sopir truk yang menjadi biang keladi laka tersebut, serta 3 orang penumpang truk dan mobil pribadi yang terdampak tabrakan. Menurut tim medis, salah satu dari 3 korban mengalami pendarahan di bagian dalam, sehingga perlu dirawat inap. Kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim terjadi pada Rabu pagi. Truk bermuatan mebel dikemudikan oleh MI, pemuda berusia 18 tahun. Polisi menyebut peristiwa naas itu merupakan buntut dari MI yang berkendara ugal-ugalan. MI, sopir truk yang menyebabkan kecelakaan beruntun di gerbang tol Halim, mengaku siap membeli semua kendaraan yang rusak sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Berikut pengakuan pemuda 18 tahun itu sesudah menghantam sejumlah mobil dan truk di gerbang tol Halim. Gimana? Rempet mobil pribadi. Saya di pom itu dikerjain sama orang. Tali gasnya dicopotin. Begitu saya pasang tali gas itu, jadi gas itu nggak bisa disetel lagi, nggak tahu apanya. Saya nggak kuat ngangkat lagi itunya. Yang penting bisa digas aja kata saya kan. Saya mau nyari orang itu saya. Terus, nah saya tanggung jawab semuanya. Iya. Awalnya kamu sebelum gerbang terjadinya kecelakaan itu, kamu ada serempetan sama mobil nggak? Enggak. Iya. Nah, terus mendekat gerbang itu kecepatanmu berarti nggak bisa direm. Iya. Berarti kecepatan tinggi. Iya. Kira nabrak kendaraan di depannya. Iya. Berarti remmu nggak berfungsi ya? Ya berfungsi tapi terempet mobil saya Pak. Ya itu di mana? Ya di tol itu tadi. Pas di gerbang tol. Ya gerbang tol, pas keluar tol saya habis makan, mau makan, kata dia, saya kan nggak bisa nongol jalan. Tapi yang punya warungnya itu nggak percaya Pak. Terus? Nah saya bawa orang, ngeyel orang itu, kabur dia kan. Terus? Nah tali gasnya itu dicopotin sama dia. Tali gasmu? Ya. Kamu tahu yang nyopotin siapa? Tahu. Siapa? Itu nanti saya cariin Pak. Terus? Langsung tanggung jawab dia. Terus? Hah? Kamu melaju tuh mobil? Ya melaju mobil, kencang. Nah mendekat ke Nah, Halim. mendekat itu Mendekat ke tol, ya. Terempet mobil kan, berhenti aku. Mobil apa yang kamu serempet? Mobil pribadi. Ya jenisnya apa? Kamu tahu nggak? Tahu. Apa? Jenisnya yang keserempet itu belah ininya, belah kiri. Dia mobil apa? Ada nanti saya tahu. Nah terus? Ini, posisinya. Ya terus? Mana ya? Setelah kamu nyerempet? Saya tabrak mobil itu. Oh kamu tabrak? Ya. Berarti kamu Karena tabrak? saya cekel, saya berani tanggung jawab gitu. Nah, berarti kamu tabrak mobil Tabrak itu? Nah, saya berani tanggung jawab. Saya beli semua mobil itu. Polres Metro Bekasi Kota menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus penjualan BBM jenis Pertalite yang dicampur air. Para tersangka menjual BBM Pertalite ke SPBU di daerah Kelari, Karawang. Alasannya pelaku membutuhkan uang untuk membayar hutang. Polres Metro Bekasi, Jawa Barat menetapkan 3 tersangka dalam kasus penjualan BBM jenis Pertalite yang dicampur air. Para tersangka diantaranya sopir dan kernet mobil tangki serta security SPBU Kelari di Karawang. Sebelum didistribusikan ke SPBU yang berada di Jalan Juanda Bekasi, para tersangka menjual BBM Pertalite ke SPBU daerah Kelari, Karawang. Kemudian tangki diisi ulang dengan air. Tersangka beralasan membutuhkan uang untuk membayar utang. Setelah mengisi air ke dalam tangki, para pelaku tersebut melanjutkan perjalanannya untuk mengantarkan pesanan atau ordernya di SPBU yang lokasinya di Kota Bekasi yang sekarang menjadi TKP. TKP BBM Pertalite yang bercampur dengan air seperti ini. Saat ini 2 orang berinisial A dan S merupakan pengawas serta operator SPBU di SPBU Kelari yang masih diperiksa. Para tersangka dijerat pasal tentang migas dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda 60 miliar rupiah. Memasuki hari keempat, tim SAR gabungan masih melakukan proses pencarian terhadap korban longsor di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat. Dalam proses pencarian tersebut, petugas mengalami kendala, yaitu kondisi tanah yang dapat longsor sewaktu-waktu.
Pencarian korban longsor di Kampung Gintung, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, memasuki hari keempat. Pencarian menggunakan anjing pelacak dipusatkan di 3 titik. Diharapkan cuaca tidak hujan untuk memudahkan tim SAR dalam melakukan proses pencarian korban. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI Polri harus ekstra hati-hati karena di lokasi longsor memiliki tanah yang labil dan bisa terjadi longsor susulan sewaktu-waktu. Sejauh ini, tim SAR sudah menemukan 6 korban dari 10 orang yang tertimbun longsor. Keempat, di mana hari kedua kemarin sempat lokasi pencarian kita ini mengalami hujan dengan intensitas yang lebat ya. Makanya hari ketiga nyaris operasi pencarian itu kita hentikan sementara dan kita lanjutkan di hari keempat ini. Tentunya hari keempat ini strategi yang akan dilakukan oleh Basarnas bersama tim SAR gabungannya akan menambah peralatan dan personil, namun tetap menyimak daripada kondisi cuaca. Kalau memang tidak memungkinkan, maka operasi pencarian juga akan kita hentikan dari keempat ini. Sementara, warga yang mengungsi di 3 titik lokasi pengungsian terus bertambah mencapai 527 orang. Kasus demam berdarah tinggi atau DBD di Kota Banjar, Jawa Barat meningkat drastis hingga 101 orang yang terjangkit. Sementara itu, pasien DBD di RSUD Suwondo secara keseluruhan menembus 221 pasien. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kota Banjar, Jawa Barat terus melonjak. Dalam kurun waktu 3 hari terjadi peningkatan jumlah penderita yang sangat tinggi. Awal pekan tercatat 74 kasus dan Kamis pagi sudah tembus 101 orang. 2 orang diantaranya meninggal dunia positif DBD dan 1 orang lainnya meninggal dengan status suspek DBD. Penderita DBD didominasi oleh anak-anak usia 8 hingga 10 tahun. Dalam seminggu ini kita masih pemeriksaan NS1, jadi yang demam langsung diperiksa, pihak puskesmas langsung ketika ada yang demam memeriksa dengan tes rapid cepat, jadi penambahan signifikan sekitar 101 orang. 101 orang? Oh iya. Tercatat lebih dari 150 penderita DBD yang dirawat tidak hanya berasal dari Kota Banjar, namun dari luar daerah seperti Ciamis, Pangandaran, hingga Cilacap. Kasus demam berdarah denggi atau DBD di Kabupaten Pati, Jawa Tengah terus melonjak sejak 3 bulan terakhir. Berdasarkan data Rumah Sakit Umum Daerah Suwondo Pati, sejak bulan Januari hingga Maret, tercatat sudah sebanyak 221 pasien DBD dirawat di RSUD Suwondo Pati. 1 pasien diantaranya meninggal dunia. Kasus DBD di Pati saat ini masih didominasi pasien balita dan anak-anak. Data tersebut meningkat 2 kali lipat jika dibandingkan tahun lalu. Di bulan Januari ada 65 pasien, Februari 76 pasien, dan memasuki akhir bulan Maret sebanyak 80 pasien dirawat di rumah sakit. Jika pasien DBD terus bertambah, pihak rumah sakit Pati rencananya akan menambah ruangan khusus demam berdarah. Ratusan warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menyerbu pasar murah yang digelar Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur. Mereka rela mengantri dan berdesak-desakan demi mendapat kebutuhan dapur dengan harga di bawah pasaran. Halaman parkir bus Sundan Bonang, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Tuban, Jawa Timur, diserbu warga. Mereka ramai-ramai datang untuk mengikuti gebiar pangan murah. Antrian didominasi ibu-ibu rumah tangga dan sebagian kecil kaum pria. Mereka rela berdesak-desakan dan mengantri hingga 2 jam demi mendapat kebutuhan dapur dengan harga murah. Kebutuhan dapur yang disiapkan dalam pangan murah ini antara lain beras, minyak goreng, telur ayam, bawang putih, bawang merah, dan aneka sosis. Harga yang dipatok jauh dibanding harga di pasaran yang sedang melambung tinggi. Warga berharap pasar murah ini bisa terus berlanjut selama harga pokok di pasaran masih tinggi, sehingga warga bisa terbantu dan harga pokok di pasaran bisa kembali stabil. Jelang Lebaran, banyak warga rela antri untuk menukarkan uang baru. Di Istora Senayan, Jakarta, ribuan orang langsung menyerbu. Di Tulungagung, Jawa Timur, layanan penukaran uang baru melalui mobil kas keliling diserbu warga. Dan di Malang, Jawa Timur, ada yang mengantri mulai jam 3 pagi sambil makan sahur di lokasi penukaran.
Masyarakat menyerbu Istora Senayan, tempat Bank Indonesia mengadakan program Serambi atau Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri. Di sini, warga yang telah mendaftar online bisa menukar rupiah yang mereka miliki uang kertas baru. Layanan ini akan berlangsung mulai hari ini sampai 31 Maret. Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlisan Hakim, menuturkan, kegiatan ini melibatkan 16 bank. Menurutnya, program yang dilakukan serentak di satu titik seperti ini baru pertama kali diadakan. Serambi digelar untuk memudahkan masyarakat menukar uang untuk kebutuhan Idul Fitri. Layanan penukaran uang baru ini digelar di Gor Lembu Peteng, Tulung Agung. Begitu dibuka, masyarakat langsung menyerbu layanan untuk menukarkan uang lama menjadi uang baru. Uang baru menjadi salah satu tradisi dalam Lebaran nanti. Warga biasa menggunakan uang baru untuk memberikan angpau saat Lebaran. Secara tertib, warga mengantri di depan mobil kas keliling. Penukaran uang baru ini juga mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kejadian kriminal. Warga diperiksa identitasnya terlebih dulu sebelum menukarkan uang di mobil kas keliling ini. Beginilah suasana antrian ribuan masyarakat Kota Malang saat mengantri untuk mendapatkan uang kertas baru yang disediakan Bank Indonesia wilayah Malang di Gedung Kartini, Kota Malang. Antrian terlihat di dalam gedung, di bawah tenda, bahkan memanjang hingga puluhan meter di luar gedung tempat penukaran uang. Bahkan ada warga yang rela mengantri mulai jam 3 pagi sambil makan sahur di lokasi penukaran. Masyarakat yang ingin mendapatkan uang baru harus mengambil nomor antrian dengan hanya menunjukkan KTP. Warga bisa mendapatkan uang baru maksimal Rp3.800.000 untuk sekali penukaran. Keunikan tradisi sedekah keliling saat Ramadan. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Ya pemirsa, masih bersama saya Doni Permana di Cakrawala. Warga kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara memiliki tradisi unik setiap pertengahan dan akhir bulan Ramadan. Tradisi ini disebut kambua-kambua atau tradisi meminta sedekah yang dilakukan dengan cara melantunkan syair kuno sambil berkeliling. Tradisi kambua-kambua dilakukan biasanya untuk menyambut hari ke-17 Ramadan setelah menjalankan ibadah sholat subuh. Tradisi diawali dengan pembagian kelompok, kemudian mendatangi setiap rumah untuk meminta sedekah dengan cara unik. Para bocah ini akan bernyanyi sebelum menyodorkan kotak amal kepada pemilik rumah agar diberi sedekah. Dan mereka tidak akan beranjak sebelum tuan rumah memasukkan uang ke kotak amal. Tradisi ini merupakan warisan leluhur warga eks-Kesultanan Buton sejak ratusan tahun lalu yang masih dipertahankan warga Kelurahan Kaubola hingga saat ini. Santri sekolah berasrama atau boarding school Al Depos di Bogor, Jawa Barat ngabuburit atau melakukan aktivitas menunggu waktu azan maghrib dengan beragam kegiatan. Ada yang beraktivitas fisik dengan bermain galasin, ada pula yang melakukan penelitian tanaman lidah buaya, membuat roket air, dan juga menghafal Al-Quran. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, bermain galasin di lapangan bulu tangkis dilakukan siswa atau santri sekolah berasrama atau boarding school Al Depos Desa Tapos 2, Kecamatan Tajur Halang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Permainan galasin dilakukan karena mengajarkan arti kekompakan dalam grup, di mana dalam 2 grup dengan masing-masing grup terdiri dari 5 siswa, berusaha melintasi garis-garis lapangan bulu tangkis yang dijaga oleh pihak lawan. Selain bermain galasin, ada juga kelompok IPA Fisika yang ngabuburit dengan membuat roket mainan yang berasal dari bahan botol mineral bekas, lalu diisi air dan udara hingga kemudian bisa meluncur ke udara. Kegiatan ngabuburit santri lainnya yaitu melakukan penelitian terhadap pohon lidah buaya. Pohon lidah buaya diukur dan ditimbang oleh kelompok biologi di laboratorium, lalu ditanami di areal sekolah dan dipantau pertumbuhannya. Aktivitas lainnya adalah santri senior memberikan pertanyaan seputar hafalan Al-Quran kepada santri hafiz Quran secara spontan saat bertemu.
Santri penghafal Al-Quran yang ditanya harus langsung melantunkan ayat Al-Quran sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Ramadan tahun ini lebih banyak masjid mengkumandangkan azan maghrib menggunakan pengeras suara di luar bangunan masjid. Warga di sekitar masjid di kota New York bisa mendengarkan azan sebagai panggilan sholat maghrib dan penanda waktunya berbuka puasa. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap berpuasa, dan wassalamualaikum. Ramadan tahun ini warga di sekitar masjid di sejumlah lokasi di kota megapolitan New York bisa mendengarkan panggilan sholat sekaligus penanda bagi umat Islam yang sedang menjalankan puasa Ramadan untuk membatalkan puasa atau berbuka. Di Masjid At-Taqwa, Brooklyn misalnya, kumandang azan bisa diperdengarkan dengan jelas di tengah kebisingan dan hiruk-pikuk kesibukan salah satu kawasan tersibuk di downtown Brooklyn. Masjid yang berada di persimpangan Bedford Avenue dan Fulton Street ini selama bulan suci Ramadan, di setiap saat waktu sholat 5 waktu selalu dipenuhi jemaah. Bahkan saat tarawih, jemaah membludak hingga menggunakan trotoar depan masjid. Selain itu, selama bulan Ramadan, Masjid At-Taqwa juga membagikan makanan untuk berbuka bagi umat muslim sekitar. During Ramadan, we make all prayers in the masjid, especially Ramadan, we make the Tarawih, we make the Isha, then we still make Tarawih. We have Iftar, we feed the people. We have a lot of people. Every single night, we order and we make food for 350 up to 500 every night. And we feed the people, and we have groceries come from other people like fruits and vegetables and some other groceries. We help the needy. We have our community here. Sometimes we give our neighbors, even non-Muslim, we give them. We have a shelter which is not far from here. Also, we help them whatever we have. Lantunan Al-Fatihah dan ayat Al-Quran terdengar jelas hingga beberapa blok atau gang. Sejumlah anggota polisi kota New York berjaga di sekitar masjid, menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan rasa aman dan khusyuk bagi umat Islam yang sedang menjalankan ibadah di masjid yang didirikan pada 43 tahun yang lalu. Mulai Ramadan tahun ini, pemerintah kota New York melegalkan atau mengizinkan penggunaan pengeras suara di luar bangunan masjid saat mengumandangkan azan. Peraturan pemerintah kota New York yang dikeluarkan pada awal September lalu juga memperbolehkan penggunaan pengeras suara di luar bangunan masjid pada setiap azan untuk sholat Jumat. Harta itu semua bisa jadi uang, bos. Jasa masuk trotoar, buka pintu. Iya. Yeah. Motor berapa nih? Ya, tuh 1.000 2.000 ya kan? Tuh.